Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ECP dimanapun Anda berada di Indonesia, di Nusantara. Jadi pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, ya kan? Saya akan banyak tanya kepada tamu ini, ya kan? Yang jelas tamu ini adalah salah satu inspirator saya, salah satu motivator saya, ya kan? Kita akan ngobrol banyak dengan beliau, ya kan? Termasuk salah satu guru saya juga, ya kan? Kita akan ngobrol banyak dengan beliau, ya kan? Siapakah tamunya? Welcome to AGP Badan Town. Silahkan. Oke, Sobat ECP ya. Jadi saya ingin mengenalkan sedikit, tapi nanti lebih update-nya tentu saja beliau sendiri yang akan berkenalan, Sobat Pro ya. Jadi beliau ini sering dipanggil adalah Sungkowo atau Kowo. Gitu. Ini Om ya. Iya. Jadi saya manggilnya Om aja lah ya. Itu. Iya. Jadi gini Sobat Pro ya. Jadi sedikit saya mengenalkan, nama beliau adalah Sungkowo yang notabene beliau salah satu master operator alat berat lah. Jadi saya ingin tanya masalah dunia kontraktor, dunia alat berat. Nah, tapi sebelum itu silakan Om untuk kenalkan dulu diri, ya kan? Mungkin dari mana, ya kan? Nama lengkapnya, kenapa kok bisa disebut seperti itu? Oke, silakan. Baiklah, terima kasih kepada ECP yang sudah bertemu dan saya alhamdulillah bisa bergabung di ECP. Mudah-mudahan jaya selalu ECP. Amin, 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 amin. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nama dulu Om, nama. Nama saya nama lengkap dulu lah. Adik Sungkowo, tinggal saya di Sukajadi, Palembang, dan pekerjaan saya dunia operator. Jadi Itulah Palembang. Wong kita kalau. Wong kita kalau. Mantap jiwa ini Sobat Bro ya. Palembang. Jadi wong kita kalau Sobat Bro. Kita kalau. Nah, jadi itu memang benar-benar nama, karena dengar-dengar nama aslinya itu bukan Adik Sungkowo, ya kan? Informasi berencing ini, ya kan. Saya akan kulik. Nah, siapa sebenarnya nama dari kecil pemberian orang tua itu siapa coba? Kalau dari daerah-daerah atau dari asal Jawa langsung ke Sumatera itu dipanggil Atik. Atik, Mas Atik, Mas Atik gitu kan. Itu berarti nama kecil pemberian Nama orang kecil. tua. Kenapa kok bisa ditambahi Sungkowo itu gimana ceritanya? Ada sejarahnya nggak itu? Ya sejarah masa asli itu sebenarnya kan, cuman yang tidak terungkap. Biasanya kalau orang Jawa itu kan kalau ada nama kecil, ada nama yang aslinya. Cuman jarang nama dipanggil. kecil atau nama setelah nikah gitu? Ya. Oke. Jadi saya akan panggil beliau ini adalah Om Sungkowo, ya kan? Karena beliau ini ya kan salah satu motivator saya juga dari dunia pekerjaan, ya kan? Nah, oke Om. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Apa kegiatan sekarang? Itu. Ya masih tetap di dunia kontraktor. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Masih kuat, masih eksis ya? Insya Allah diberi kekuatan oleh Allah. Karena ini Sobat Bro ya, saya itu sebenarnya terharu juga dengan beliau ini, ya kan. Jadi semangat beliau untuk bekerja itu memang benar-benar luar biasa. Oke, sekarang di dunia kontraktor, ya kan, karena saya tidaklah menjadi konten, ya kan, kalau saya ingin menceritakan seluruhnya, ya kan, tanpa yang bersangkutan yang bercerita itu kan kurang abdol, ya kan. Jadi nggak usah konten kita kan. Jadi oke. Mengenai masalah dunia alat berat lah, kita akan berbicara seputaran dunia alat berat lah, biar paling tidaknya bisa menjadi edukasi bahwa di bidang alat berat itu suatu pekerjaan yang mulia. Sebenarnya pekerjaan itu semuanya mulia, ya kan? Tapi kalau di bidang alat berat nanti akan kita tanya-tanya plus minusnya seperti apa. Ada berapa alat berat Om yang dikuasai? Insya Allah ya, yang pertama ada backhoe loader, glider, excavator, ya taruhlah anggaplah vibro, ya terus doser. Yang saya kurang itu yang jelas kren. Karena waktu itu saya berpikir kalau kren itu tidak setiap perusahaan ada kren. Satu, yang kedua kontraknya itu kayaknya agak sulit zaman itu. Jadi cukup tadi ada berapa tadi? Motor glider, vibro, backhoe loader, terusan glider sudah tadi, bulldozer, ya kan? Ada 5, termasuk itu sudah semua itu, hanya keren itu. Tapi kira-kira kalau suruh mengoperasikan keren bisa nggak?
sangat bisa. Sangat bisa. Nah, itu maksud saya ya kan. Itu. Jadi ini Sobat ECP ya, karena kameramen saya ini ganti-ganti terus. Jadi kalau ada gambar yang kurang agak menarik ini harap dimaklumi ya Sobat ECP ya. Ini kameramen jauh saya ngambil ini dari Eropa nih Sobat ECP ya. Itu. Oke, jadi alhamdulillah di dunia alat berat ini sudah dikuasai semua beberapa alat berat tadi ya kan. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya. Dari masing-masing alat berat, ya kan? Masing-masing alat berat itu yang paling favorit, yang paling suka nih. Ah, itu alat berat apa? Yang paling suka. Jadi punya masa, kita kayak orang hidup ya. Jadi punya masa jam terbang itu membatasi kita juga. Kalau saya, entah kalau kawan-kawan yang lain ya. Minta maaf mungkin para suhu senior yang mungkin lettingan dengan saya era tahun 90-an. Waktu itu saya senang dengan glider, motor glider. Motor glider itu kan senangnya kenapa tuh senangnya? Nah, otomatis mau jalan kemana pun nggak ada hambatan, jalan licin, lumpur pun masih bisa berjalan gitu kan. Cuman setelah saya udah umur di atas 40, saya berpikir capek. Satu, yang kedua, saya kepengen ruangan tertutup yang AC gitu loh. Jadi saya cenderung sekarang ke Hexa. Tapi kan glider juga kan ada yang ruangan tertutup. Ada, cuman agak langka karena itu hanya terbatasan untuk apa? Para tambang. Itu kalau untuk di kebun itu jarang. Karena bos-bos itu yang jelas mau beli yang kayak gitu untuk apa? Fasilitasi operator gitu loh. Iya, iya. Jadi oke, itu tadi ya. Jadi pertama glider. Iya. Yang favorit ya. Kalau sekarang ini berhubung sudah gimana ya, biar nggak kena enak. Jadi bukan tua tapi ibaratnya sudah berumur lah ya kan. Itu karena keterbatasan usia lah yang jelas. Itu lebih enak Hexa karena dia mantap, nyaman, nggak terlalu capek gitu kan, nyaman. Oke. Pernah bekerja di lokasi mana saja Om? Wah, kalau saya hitung ini kayaknya nggak cukup ini. Nggak, minimal yang ini apa? Sebagian besar lah, yang sebagian besar lah. Atau yang paling enak lah pernah gitu. Ya sebenarnya plus suka duka ya, suka duka di lapangan itu yang namanya perusahaan kan masing-masing kekuatan ya kan. Enggak, jadi aku potong maaf ya. Jadi contoh glider ini aku pernah yang paling berkesan kerja di daerah karena ini ya gitu maksudnya. Nggak ada. Sebenarnya semuanya sistem kerja itu sama karena tinggal pertanggungjawaban. Cuman yang paling susah dan gampang artinya gitu. Kalau seandainya kita nampar batu itu agak susah. Terus kita kalau nampar tanah itu atau buat parit agak gampang. Kalaupun seandainya berlubang ditutup pun nggak bayar gitu kan, nggak takut tekor, nggak takut lebih gitu kan, gitu. Nah jadi saya sebenarnya ingin cerita juga nanti masalah alat berat. Cuman sebelumnya ingin saya akan kulik terus masalah dunia alat berat ini karena bagi saya itu cukup menarik ya alat berat ini. Kalau dulu ya kan sebelum saya membuka juga ya kan masalah alat berat ini, pokoknya menarik nanti kita akan lebih jauh lagi. Nah, tadi kalau masalah favorit sudah ya kan. Sekarang kisah kok kenapa menjadi operator alat berat, apa memang cita-cita ya kan atau gimana nih? Betul. Coba diceritakan dari awal kok bisa langsung terjun ke dunia alat berat itu gimana tuh? Saya waktu tahun 86 kalau nggak salah atau 85 itu saya melihat satu alat berat namanya ekskavator zaman dulu. Itu saya pikir tuh lebih enak gitu loh dan bagus. Gimana lah caranya kok bisa gitu. Contoh sekarang, saya waktu kecil itu melihat Hexa di dalam rawa-rawa itu pakai kayu. Loh kok nggak bisa tenggelam? Namanya anak kecil kan polanya belum tahu itu. Jadi saya memang punya keinginan ke situ. Memang sudah ada ketertarikan dari kecil. Terus kebetulan bapak saya dan nenek saya itu kan orang PU. Jadi saya dikenalkan dengan alat-alat berat yang zaman dulu masih alat-alat yang minim lah ya. Itu belum kayak pokoknya masih asing lah. Ya. Nah, terus mulai terjun ke benar-benar menjadi seorang operator apakah dulu awalnya? Kalau setahu saya kan menjadi operator ini kalau sekarang mungkin sudah ada pelatihan kan. Tapi kalau zaman dulu kan tidak ada pelatihannya. Iya. Ya kan? Apakah nge-helper dulu atau gimana tuh, coba diceritakan. Sebenarnya kalau untuk sekarang tuh bukan maksud aku waktu Om kok bisa menjadi operator itu kan perlu proses Om. Itu apakah dari proses dari helper kena ya kan bahasanya tuh atau gimana itu? Alhamdulillah saya tidak pernah ngenek. Nah jadi gimana tuh kok bisa? Feeling otodidak ya. Begitu saya melihat harus bisa karena kekuatan ini keinginan ya. Keinginan kuat menjadi kenyataan itu.
Nggak awalnya alat apa dulu yang dikuasai? Kan nggak mungkin semuanya dong, ya kan? Dulu Nah, traktor tahun-tahun traktor itu berarti jonder ya, jonder bahasanya. Traktor itu kan kalau bahasanya traktor, Ya. kalau awamnya jonder. Terus itu ada yang merek MF, ada yang merek apa namanya? Holland gitu kan, New Holland belum, itu kan. Hollandnya belum ada. Waktu belum ya? itu masih ada. Jonder itulah berarti Jonder, mereknya. iya. Iya, jonder kan. Nah itu jonder. Nah, terus setelah Ya, itu segala macam. Setelah itu saya belajar di lapangan sama-sama kawan dengan kawan, itu dengan kawan. oh berarti nggak kena, berarti antara teman Enggak. dengan teman. Langsung istirahat siang, langsung buat itu, terus belajar gitu kan. Oh, Saya ngalahin gitu. makan duluan, terus nanti saya jam 1, jam 12 sampai jam 1 saya latihan doser. Doser dari apa traktor tadi Iya. ke doser dulu. Iya. Oh, itu sesama teman, sesama operator lah. Iya. Nah, itu berarti latihan doser dulu. Nah, setelah dari doser, Sudah bisa doser. Nah, doser itu berkaitan dengan eksa. Di waktu zaman dulu kita buka jalan, eksanya dulu maju, terus doser oh kita paketan. Kalau zaman dulu Iya. paketan. Iya. Nah, kita ketemu juga dengan kawan. Dia tuh kepengen belajar doser, saya kepengen belajar eksa. Jadi sudah di waktu makan siang kita gantian belajar. Bisa di situ. Oke. Nah, jadi gini, sobat ECP ya. Jadi saya juga backgroundnya, mungkin kalau sobat ECP nonton video-video saya pernah bercerita juga bahwa background saya ini sebenarnya dari dunia alat berat juga. Jadi salah satu guru saya adalah Om Sungkowo ini ya kan. Kalau zaman dulu dikatakan ini bisa langsung dikonfirmasi ya kan, dikatakan ngehelper juga tidak, dikatakan tidak juga ngehelper, bener nggak? Iya. Ya kan, jadi kalau menghelper itu kan ngenek caranya itu kan pasti kalau zaman dulu itu kan ngelamar dengan bos yang punya alat. Nah sedangkan saya ini tidak, saya ini pada waktu aku ingat betul Om, kalau Om masih ingat, jadi waktu Om ketemu ya kan, saya itu langsung diajak gitu loh Iya. ke lokasi untuk main pada waktu Main. itu kan. Nah kenapa Daripada nganggur, kan? ikut-ikutan, kenapa aku belajar dan diajari di waktu itu. Nah, pada awal mulanya saya itu ekskavator, betul. Nah, jadi alhamdulillah juga ya kan dari sekian banyak alat berat itu, alhamdulillah saya juga mampu meresap ilmu yang dikasih oleh Om Kau ini. Jadi sama juga ya kan, saya juga insya Allah seluruh alat berat saya kuasai gitu. Nah kan, jadi alhamdulillah terima kasih lah ya kan Om atas bimbingannya ya kan. Iya. Itu cukup berkesan lah bagi saya. Di zaman dulu yang notabene menjadi operator alat berat itu masih sangat asing dan masih sangat sulit sebenarnya. Waktu zaman aku, apalagi zaman Om ya kan, Iya. zaman aku aja menjadi seorang operator itu termasuk wah lah kalau yang kata wah itu dari istilahnya di pedesaan lah, di pedesaan karena kan saya hidup di desa kan gitu. Nah oke, setelah gitu kira-kira ya kan tempat kerja yang paling berkesan itu di mana Om? Kalau tempat kerja yang berkesan itu Yang sekarang masih ingat, oh pernah kerja di sana gini. saya di laut. Di laut. Di Selat Bangka. Jadi kita Berkesannya kenapa itu? Apakah gajinya besar ya kan? sekarang pekerjaannya kan punya tambang ya, banyak tambang batu bara. Nah, terus dari mungkin tambang batu bara sudah dinaikkan ke ponton naik ke kapal besar. Saya di kapal besar di apa namanya, kapal besar India sama Filipina. Di situ gimana caranya kita satu tim itu 15 hari harus selesai 60.000 ton. Jadi termasuk 10 tongkang gitu kan. Nah per tongkang, satu tongkang begitu masuk, bagaimana caranya satu hari satu malam harus selesai ngambil dari tongkang, pakai kren 4 duduk itu masuk ke kapal besar itu. Kalau itu kan oke. Jadi berkesannya, yang ending berkesannya kenapa kok bisa berkesan itu? Begini, jadi tidur itu kayak anak kecil pakai ayunan gitu kan. Tuh. Oke. Nah terus di waktu nanti apa namanya batunya sudah banyak, itu kan turun itu kapal Ya, tuh, airnya naik. Nah di situ kalau malam kita kan nggak ada kerjaan, gantian sama orang kan. Siang saya, malam kawannya. Jadi saya mancing kayak macam-macam lah. Ya. Ada mancing ikan Indosiar dan segala macam. Itu nggak pakai umpan. Oh jadi langsung kail aja? Langsung di kail, kapan narik 10 gitu kan. Dapat langsung digoreng, nggak ada rasanya itu. Itu. Oke, terus selain daripada itu ada yang berkesan lain nggak? Ya intinya sekarang kan kembali ke penghasilan ya. Artinya Nah, maksudku dari penghasilan, berkesan karena penghasilan. Oh, aku pernah bekerja di lokasi di situ, contohnya gajinya lumayan. sangat-sangat lumayan. Di mana itu? Apakah Jadi, waktu di laut di itu? kapal, iya di kapal.
Karena saya pernah juga Lebaran Idul Fitri kayak gini tidak pulang 1 minggu. Jadi saya mengharapkan kalau 4 hari sebelum Lebaran, 4 hari sudah Lebaran, saya tahan nggak pulang. Orang rumah anak-anak pada nangis. Kenapa nggak pulang? Saya nyari uang. 1 hari itu dikasih 800.000. Itu. Saya pikir-pikir 8 kali 8 berarti sudah 64. Iya. Udah pulang hari ketiga tuh bawa 6.400.000. Itu cuma duduk aja di situ. Gitu. Jadi termasuk kerja di laut itu memang sih asik. Aku juga dulu pernah di laut ya kan. Pernah juga bareng sama Om juga sih sebenarnya kan. Ini kebuka saja lah kita ya kan. Tapi lebih lama Om daripada aku kan. Aku pulang duluan pada waktu itu kan. Nah, oke. Sekarang selain daripada itu ya kan. Karena alat berat ini kan pastinya kita bawa alat berat ini kan pastinya tempat orang, punya orang. Nah, ada bos yang paling berkesan nggak? Yang masih ingat sampai sekarang? Kita perperan aja, walaupun bos ini ada nonton, mudah-mudahan ini sampai ya kan? Sangat Nggak apa-apa. berkesan, ada bos yang berkesannya baik, Itu. cuman uangnya agak seret. Nah itu kan. Jadi sebut nama nggak apa-apa, Om ECP ini bebas bicara kok. Ada bos yang istilahnya apa namanya baik atau dia agak gimana ya? Mudah marah, cuman Temperamen. Ya, uangnya enak, mau kasbon enak. Intinya Nah contohnya siapa itu Om? Ada ingat nggak namanya? ya sekarang kalau macam Pak Joni, Pak Mat Joni sekarang kan ketua KONI Muba ya. Sekarang periode sekarang. Ini jadi 2025 sampai 2029. Itu ya terkesan orangnya sih santai-santai aja. Cuman saya kerja 10 tahun. 10 tahun di situ. Kayaknya nggak ada peningkatan. Iya. Oke. Nah, kalau setahu saya dulu ya kan, alat berat ini kan banyak dibeli orang-orang Cina lah. Maksudnya orang Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia, ya kan. Nah, dari pandangan Om ya kan, antara bos asli orang Indo, pribumi artinya ya kan. Ini mohon maaf ya Sobat ICP, ini bukan saya ingin membedakan ras ya. Ini kan cerita. Jadi memang itu fakta kan. Jadi namanya alat berat itu kan kebanyakan yang mampu membeli itu kan orang-orang Cina. Bener nggak? Ya kan ini kan bukan membedakan ras ya kan. Nah, antara ikut bos Cina dengan bos orang Indo itu menurut Om enak yang mana? Sebenarnya kalau menurut enak terus yang jelas ya orangnya konsekuen itu Chinese karena Chinese komitmen maksudnya ya. Iya. Dari sisi manajemen, administrasinya. Contoh gajian kalau memang harusnya tanggal 1 pasti tanggal 1. Itu orang Cina. Iya. Kalau orang Indo itulah walam lah. Oke, jadi itu tadi ya Sobat ECP ya. Memang kalau bagi saya pun masih berkesan namanya bekerja di alat berat karena setahu saya di pedesaan itu masih jarang lah kalau zaman saya dulu ya kan di alat berat ini cuma termasuk kalau bahasa kami musi ini Sobat ECP ya itu ngetop lah ya kan ngetop ya kan bener nggak apalagi zaman Om ya kan zaman aku masih termasuk ngetop ya kan. Oke, tadi tempat kerja sudah. Bos yang paling berkesan nggak enaknya, ada nggak? Ada nggak? Yang sekarang masih ingat? Yang nggak enaknya mudah marah terus. Pelit ya kan? Ketampian. Di waktu ada alat rusak, memang itu rusak tuh karena faktornya memang alatnya udah tua. Faktor usia alat itu marah. Nah bukan berarti sebenarnya operator tuh langka yang namanya. Kalau yang udah senior ya, mau sengaja dirusakin alat nggak ada. Ya, benar nggak ada. Itu karena susah kita juga kan, gimana cara mencari uang. Itu marah. Ada siapa itu? Tunjuk aja namanya nggak apa-apa itu. Pak Ayung. Iya. Udah kalau ini nyampe ke Pak Ayung ya. Silakan. Sedangkan saya pernah beli seal itu ya. Dulu kan bawa glider yang glider tua, coba bayangkan 120B. Terus olinya masuk kena air kan berarti oli engine itu kan putih itu. Kayak susu. Iya. Nah bukan karena dekselnya yang rusak, rupanya seal water pump itu perlu diganti. Harganya cuman berapa? 15.000. Marah itu mau dibelikan saya minta nota kan aneh toh. Gitu. Nah itulah yang nggak enaknya. Oke. Nah sekarang suka duka menjadi seorang operator alat berat Om. Sukanya apa, dukanya apa? Kita mungkin agak respect ke belakang lah ya kan. Jadi suka dukanya dukanya tuh sebenarnya kita
Ya dikatakan terlalu rendah enggak. Kalau untuk sekarang Enggak dong. untuk Iya. sekarang itu Dari segi stabil. Kalau untuk mencari kehidupan itu masih stabil. Iya. Cuman yang nggak enaknya jauh dengan anak istri. Karena harus mandah. Harus mandiri. Harus mandah, ya. Pulang itu nggak semaunya sendiri. Ya, jadi sebenarnya sih kalau itu sih bukan hanya kerja di alat berat ya kan. Kerja di perusahaan otomatis tetap kita di bawah tekanan, betul nggak? Ya kan, nggak hanya alat berat sebenarnya ya kan. Oke, ada kendala nggak? Kisah-kisah kendala waktu mengoperasikan alat berat, Om? Apa? Nah, itu. Kalau Mungkin kendala kisah yang angker, yang lucu, ya kan? Mungkin kalau yang lucu bersama teman-teman, nah siapa tahu video ini nyampe ke teman-teman Om, ya kan? Itu kalau betul untuk kan? saya orangnya memang ya terus terang aja lahir batinnya sudah saya siapkan. Di tempat rame maupun di hutan saya udah siap apapun yang terjadi. Dan kita memang sudah punya benteng. Artinya gimana caranya kalau memang itulah satu profesi harus kita geluti secara betul-betul. Cuman ada kawan yang memang sangat penakut, contoh kita kerja malam gitu kan, baru mau berangkat. Nggak takutnya takut hantu, binatang buas. Pasti hantu. Hantu. Iya. Contoh sekarang dia bagian bak mobil. Nah nanti payu barang baik. Nantilah aku biar pakai mobil yang satunya. Enggak, aku terus terang nggak berani ke sana kan. Nggak berani apa? Banyak hantu. Apa kamu sudah pernah lihat? Belum. Lah kalau belum lihat ngapa takut? Gitu kan. Oke, yang selanjutnya ya. Setelah itu terus yang selanjutnya masih ingat nggak kira-kira mulai dari terjun ke alat berat itu sudah berapa tahun sampai sekarang? Ya sekarang kalau 88 itu sampai sekarang berapa tahun? Saya pun nggak ingat itu. Kalau dihitung harus pakai kalkulator juga. 30 tahun? Kayaknya lebih dah. Lebih. Itu. Oke, pokoknya lebih dari 30 tahun nih CP. Memang beliau ini saya akui, saya menjadi saksi hidup. Luar biasa, ya kan? Memang suhu beliau ini. Saya kan? terus terang aja. Itu. Kalau SP9 Cecar sini, Kecamatan BTS Ulu, Ya, itu kayaknya belum ada operator selain saya. betul. Terus terang aja itu. Ya, Tahun bukan berapa saya. itu awalnya? 88. 88. Nah, boleh dikonfirmasi, siapa tahu ini ada yang mau mengeklaim, boleh ya. Silakan. Contohnya mengeklaim tahun 88. Iya. Contoh ada yang di bawah atau di atasnya tahun itu. Silahkan komen di kolom komentar ya kan, kita bebas ya kan. Bebas. Karena setahu Om di zaman itu belum pernah mendengar namanya orang jadi operator kan gitu, ya kan. Oke. Jadi sambil santai, kalau mau minum dulu, mana minum? Macet Udah. nih ya. Terima kasih. Ya boleh merokok, cuman alangkah bagusnya kita nggak merokok dulu lah ya kan, takutnya video ini ditonton anak-anak ya Saya kan? jarang merokok memang karena udah tua jadi berani merokok, cuman jarang-jarang kan. Oke, selain kita bahas tentang alat berat berapa tahun sudah ya kan, selanjutnya ingin bekerja di tempat atau lokasi mana yang belum pernah Om, aku kepingin ke sana tapi belum pernah tercapai ya, ada nggak yang itu? Nggak ada. Kalau saya memang nggak keinginannya, nggak kepingin ke jauh-jauh. Contoh, kawan-kawan pada berangkat ke Kalimantan. Cuman kita kan bukan masalah tempat nih. Kalau memang mau hiburan bukan kerja. Kalau mau kerja bukan hiburan, ada waktunya. Dan kalau memang jauh-jauh hasilnya masih sama, imbang-imbangan ya kan, untuk apa ke sana? Itu kan resiko yang jelaskan. Itu resiko. Terus yang kedua, kita pekerja itu di waktu berpindah-pindah dalam perusahaan kayaknya nggak ada peningkatan. Karena kita yang dibodohin sama bos-bos itu. Satu contoh gini aja. Sekarang kan grafiknya gini. Kalau operator itu minimal lah 6 juta ya, kita udah per-peran aja para operator. Nggak apa-apa ya. Kita mungkin ada kurang lebih, ada lebih, tapi standarnya segitu ya. Nggak, terus nanti kalau macam ditambang sekarang kisaran 7 juta, 8 juta tuh udah mentok, ya kan? Nah sekarang kalau kita ngejar jam, ada yang jamnya 20.000, nanti basisnya 1 juta. Nanti ada yang ngasih basisnya 2.400.000, jamnya berapa? 5.000, 6.000. Jadi kita yang dibodohin gitu kan. Padahal dihitung sama. Gitu. Iya. Oke. Nah, jadi sebelum ke season 2, ini season 1 dulu Om ya. Ada season 2. Ini terakhir untuk season 1 ini Om kan saya tanya tadi sekitar 30 tahun bahkan mungkin lebih, ya kan. Kira-kira ada target nggak? Karena kan nggak mungkin dong akan selamanya menjadi operator alat berat. Iya. Kan? Pasti
Nah, ini mohon maaf saja, ini kita per-peran. Bos itu selagi kita sehat, kita mampu, kita kuat dipakai. Benar nggak itu? Kalau kita nggak sehat, nggak kuat, nggak mampu, pasti nggak dipakai lagi. Iya. Nah, pasti kan ada target nih kira-kira, ya kan? Keinginan Om tuh berapa tahun lagi? Targetnya kalau di perusahaan share resign secepat mungkin. Secepat mungkin dalam artian? Kalau besok ada uang 1 miliar cair saya keluar. Berhenti dari perusahaan. Oke, menurut Om operator yang sukses itu operator yang seperti apa? Operator yang artinya bisa menyelesaikan persoalan di rumah tangga. Oke. Artinya dari hari ke hari, tahun ke tahun itu ada peningkatan. Terus enggak kan kadang-kadang kan antara keluarga dengan pekerja kan sama-sama berat. Nah, jadi dalam pandangan konteks secara umum nih maksud aku, konteks secara umum operator yang berhasil itu operator yang seperti apa? Kalau tadi kan masih terlalu ngambang nih. Latar belakangnya tuh tetap ada. Entah mungkin ada kelebihan, punya tambahan nilai apa kebun, contoh kan. Bisa nabung maksudnya. Terus ada rumah pribadi walaupun mungkin perumnas gitu kan. Oke. Nah, cuman kalau bertahun-tahun masih ngontrak ya masih belum dikatakan sukses. Belum. Oke. Oke, sobat ICP, sobat Pro, masuk kepada season kedua. Nah, season kedua ini memang ini saya rahasiakan, ya kan? Itu ada namanya pertanyaan bedencing, bedentum, bedentam. Jadi pertanyaan ini Om harus dijawab secara cepat, ya kan? Dengan sepintas apa yang ada dalam pikiran Om. Oke, siap? Siap. Oke. Ini harus jujur loh tapi ya, harus jujur. Oke, sobat Pro, langsung saja kita masuk ke pertanyaan bedencing. Nah, pertanyaan pertama. Pilih kota atau dusun? Dusun. Kenapa? Dusun tuh lebih nyaman dan lebih Nah, enak. sekarang kan hidup di kota. Ya makanya kepengen ke dusun. Oke, jadi beberapa kali saya interview, walaupun yang pernah di kota kepengen ke dusun dulu. Aku heran juga ini ya kan. Iya. Saya ini lagi sedikit riset ini kan. Oke, pertanyaan kedua. Pilih Jawa atau Sumatera? Sumatera. Kenapa? Di Sumatera lebih mudah cari kerjaan. Emangnya di Jawa nggak susah, nggak mudah? Susah karena orangnya banyak. Oke, jadi kalaupun ada pertanyaan yang memang seandainya tidak harus dijawab atau tidak bisa dijawab, saya juga tidak akan maksa Om, ya kan? Karena ini pertanyaan ini salah satu titipan juga dari netizen nih, ya kan? Jadi aku harus fair dong, bahwa pertanyaan ini sudah aku tanyakan nih dengan narasumberku, sobat ICP ya. Pertanyaan ketiga, pilih usaha tani atau dagang? Tani. Kenapa? Tani itu lebih menjanjikan, yang kedua lebih real. Artinya nggak banyak bohongnya. Emangnya kalau dagang kan bisa dong yang jujur? Ya bisa, cuman langka. Iya. Barang jelek dia omong bagus kan. Oke. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pekerjaan nih. Pilih bos Cina atau asli Indo? Cina. Kenapa? Manajemennya sangat bagus. Komit tadi ya, udah Komit. kita bahas yang tadi Iya. di season pertama ya. Iya. Oke. Pertanyaan kelima. Pilih banyak teman tapi buntu, pilih sedikit teman tapi loyal. Nah, ini mulai sudah agak berbobot ini. Ini agak repot ya. Dikatakan sama-sama menyakitkan. Ya, tapi harus jawab salah satu nih, Sedikit ya kan? aja yang penting loyal lah. Sedikit, nggak Iya. perlu teman banyak, tapi perlu. sedikit yang penting berbobot. Iya. Oke. Pertanyaan ke-6. Lokasi kerja nyaman tapi gaji kecil, atau pilih lokasi yang kusut tapi gajinya besar? Saya lokasi yang kusut gaji besar. Oh, masih nantang itu ya? Nantang. Menantang maut ya? Iya. Sanggup terima risiko? Siap. Wah, luar biasa ini sobat bro. Oke, pertanyaan ke-7. Pilih teman lama atau teman baru? Lama dan baru tetap jadi teman. Ya, tapi pilih satu dong. Pilih satu. Iya, pilih salah satu. Pilih teman lama atau pilih teman baru? Kayaknya teman lama deh. Teman lama. Kenapa Iya. kalau yang baru nggak asik emangnya? Enggak, yang baru tuh belum ada kesan. Belum masuk kan, dan terus masih penyesuaian Iya. kan? Oke, setuju juga itu, masuk akal tuh. Masuk akal sobat ECP ya. Pilih nomor 8. Nah, ini mau tidak mau harus saya tanyakan karena ini, jangan sampai aku berkhianat terhadap sobat-sobatku yang ada di YouTube channel ya kan. Pertanyaan ke-8, pilih anak atau istri?
Kalau suruh pilih, saya pilih anak, bro. Kenapa alasannya? Oh, anak itu kan nggak ada talaknya. Luar biasa ya. Oke, pertanyaan ke-9. Ini macam-macam ini pertanyaan dari netizen nih. Luar biasa ECP nih ya. Pilih anak atau pilih cucung? Nah, sekarang kembali Nah, lagi. sekarang sudah punya cucung belum? Sudah. Jadi pilih anak atau pilih cucung? Pilih nih? cucung. Kenapa itu? Berarti anak nggak asik tuh. Enggak, anaknya udah enggak apa namanya enggak lucu lagi. Jadi yang jelas anak sudah mandiri artinya. Iya. Oke. Kalau cucung kan notabene kan masih kecil ya kan. Oke. Boleh, masuk akal itu. Oke, pertanyaan ke-10. Terakhir ini 10 pertanyaan ke-10. Pilih istri atau orang tua? Orang tua. Kenapa itu? Ya saya bisa punya istri dari orang tua. Karena ada orang tua dulu ya. Oke. Oke, selesai pertanyaan 10. Jadi itu sih dalam konteks kita mungkin dalam konteks yang berbeda ya kan. Artinya bukan mengejas harus begini-begini ya Om. Ini kan di samping konten memang ini kadang-kadang itu suatu realita kehidupan ya kan. Oke, yang jelas sebelum kita akhiri perjumpaan ini mungkin ada closing statement dari Om, entah itu kepada sobat ECP, apa kepada para operator, apa kepada siapa saja silakan. Apa yang mau disampaikan? Apakah kepada orang tua, kepada teman, monggo. Nah, itu. Terutama kepada yang sudah menggeluti di bidang operator, ya kan, yang masih bekerja di dalam perusahaan. Saya sarankan untuk tabah menjalani, itulah kenyataan realita ya kan. Iya. Kita pantang menyerah, maju terus pantang mundur. Semangat berarti. Semangat. Oke, itu untuk teman-teman operator ya. Operator. Terus yang lain ada yang masih tambahkan silakan, bebas ini. Untuk anak-anak kawan-kawan yang kepingin masuk di bidang kontraktor ataupun alat berat ya belajarlah. Kalau memang kita memang kepengen dekat di alat berat ya dekatilah operator alat berat. Karena tanpa dia menjadi helper itu tidak akan bisa. Sulit ya. Bukan kayak mobil, Iya. gitu. Oke, ada lagi silakan. Itulah pesan saya cuman itu aja. Oke. Terhadap kawan. Oke, sebelum saya akhiri Sobat Pro ya, yang jelas sekali lagi terima kasih sudah mau datang ke studio mini yang sangat sederhana ini Om ya. Saya juga minta doa restu, mudah-mudahan channel YouTube ECP ini terus maju, terus berkembang. Oleh sebab itu Sobat ECP ya, yang suka dengan video-video ini ataupun yang tidak suka silahkan masukkan di kolom komentar Sobat Pro. Yang terakhir seperti slogan saya ini ya, kita harus mengucapkan slogan brandingan dari ECP ya kan. Badan cing, badan tuh, badan dah. Sobat Pro ECP, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Badan cing, badan tuh, badan tam.